Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meiske Barens SPD. Saya guru pada Sekolah Dasar Negeri 37 Ambon, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2023 pada LPTK Universitas Patimura Ambon. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan mengadakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 4 SD Negeri 37 Ambon. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Shalom. Halo. Semangat. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, tepuk tangan untuk kelas 4. Bagaimana kabar anak-anak di hari ini? Baik, Ibu. Semuanya baik? Ya. Semuanya sehat? Sehat, Ibu. Puji Tuhan, semuanya sehat. Seperti biasa, kita sebelum belajar kan kita harus Berdoa. Siapa yang mau sedia mau berdoa? Oh iya. Silahkan sayang, Nina. Semuanya dengan sikap berdoa ya. Ya, Ibu. Sikap berdoa bagaimana? Coba sikap berdoa. Ya, semuanya sikap berdoa. Silakan Nina. Teman-teman, sebelum kita belajar satu satu berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar. Tuhan jaga kami dari awal belajar sampai akhir. Tuhan Yesus juga berkati ini supaya apa yang ini jelaskan kami bisa mengerti dan kami bisa mendapat nilai bagus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Nina. Ya. Ketua kelas mana? Oh iya. Ketua kelas. Hari ini semuanya hadir atau tidak? Tidak, Ibu. Tidak. Siapa-siapa yang tidak hadir sayang? Berapa orang? 2 orang. 2 orang. Siapa saja sayang? Aca dan Naomi. Aca dan Naomi. Ada informasi kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Oh, katanya sakit. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di hari ini bisa menjaga kondisi agar tidak sakit seperti Naomi dan Aca. Terima kasih Ketua kelas. Ya, untuk menambah rasa nasionalisme cinta kita terhadap bangsa Indonesia, Ibu Guru mau mengajak kalian bernyanyi. Semuanya tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Ajak semuanya berdiri. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Ya, Ibu.
itu menggambarkan kondisi dari negara kita. Dari Sabang sampai Merauke. Negara kita adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Pasti ada perbedaan ya. Walaupun kita berbeda, tapi kita diikatkan dalam satu ikatan, yaitu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Ibu guru mau minta kalian memperhatikan gambar di layar. Apa yang kalian lihat? Gambar apa itu? Ya. Apa itu? Sedang makan es krim. Siapa yang suka makan es krim? Semuanya suka makan es krim. Guru juga suka makan es krim. Es krim enak tidak? Enak, Ibu. Nah, coba kalian perhatikan apa yang terjadi jika es krim ya disimpan pada ruangan terbuka. Siapa yang bisa jawab? Ya, akan mencair. Siapa punya kulkas di rumah? Suka minum air es? Suka, Ibu. Pasti karena suka minum air es, kalian pasti pernah mengamati wujud air yang disimpan di freezer. Tahu freezer? Tahu. Freezer itu yang di mana itu? Yang di atas. Di atas apa? Di atas kulkas. Yang di atas kulkas, di dalam freezer air. Lalu yang ada di bawah, bukan di freezer ya. Apa yang terjadi? Yang di freezer. Ya. Coba saya minta Kayla. Silakan Kayla. Akan jadi dingin. Yang lain bisa ada yang lain selain Kayla, jawaban Kayla? Tidak ada? Ya, tepuk tangan untuk Kayla. Ya, kalau kita taruh air di freezer, otomatis dia akan membeku. Tetapi kalau kita hanya taruh di box bawah, dia hanya dingin, ya. Dari apa yang Ibu Guru sampaikan tadi, kita tanya jawab. Siapa yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Saya. Coba ya. Belajar tentang apa saya? IPAS. Ya, tentang IPAS. Siapa yang tahu IPAS itu? Aprilia. IPAS itu apa, Aprilia? Ya? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Tepuk tangan untuk Aprilia. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Bab yang kedua, wujud zat dan perubahannya. Topik cek bagaimana wujud benda berubah. Dan tujuan pembelajaran melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat menganalisis perubahan wujud zat. Dan indikator tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jenis-jenis perubahan wujud zat dengan benar. Yang kedua, setelah mendengar penjelasan singkat guru, peserta didik dapat melakukan proses perubahan wujud zat dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan percobaan dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis proses perubahan wujud zat sesuai dengan hasil pengamatan. Ya, semuanya masih semangat untuk belajar? Masih, Ibu. Guru lihat macam tidak ada semangat kan? Untuk menambah semangat kita mau ice breaking. Siap? Siap, Ibu. Iya, siap. Semuanya masih ingat dengan tepuk fokus? Masih, Ibu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengar.
video berikut, pembelajaran berikut ini. Ingat, simak, perhatikan dengan baik supaya nantinya ada soal yang berkaitan dengan video ini kalian bisa menjawab dengan tepat ya. Akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua membeku, yang ketiga menyublim, yang keempat mengkristal, yang kelima menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, perubahan wujud benda ini disebut juga dengan istilah meleleh. Contohnya, mentega yang dipanaskan, es batu yang dibiarkan mencair. Anak-anak, contoh perubahan wujud benda padat menjadi cair yang pertama yaitu pada saat kita melelehkan coklat batang menjadi lebih kental dengan memanaskannya di kompor. Yang kedua yaitu membakar lilin yang dapat meleleh karena adanya energi panas yang membuat bahan lilin menjadi cair. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Contoh lainnya yaitu membekukan air di freezer menjadi es batu atau membekukan bahan cair lainnya. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Perubahan tersebut tidak hanya terjadi pada zat cair saja, namun juga bisa terjadi di dalam tubuh manusia. Contohnya, pada saat kita berkeringat, maka keringat akan menguap. Contoh lainnya yaitu ketika merebus air, maka saat mendidih akan mengeluarkan uap. Peristiwa ini paling sering kita lihat. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun, dan gelas kaca yang mengembun karena berisi air dingin atau es batu. Selanjutnya menyublim. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Anak-anak, yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dan rendah. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu mengalami perubahan wujud. Sari tebu dikristalkan menjadi gula pasir.
Terima kasih telah nonton. Di video tadi ada berapa perubahan wujud benda? Ada 6 perubahan wujud benda. Ada 6 itu apa saja? Iya, tepuk tangan untuk kelas 4. Luar biasa. Iya. Membeku. Membeku itu perubahan wujud zat dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya apa? Ya, pembuatan es batu, ya. Atau tadi es krim. Apa lagi? Pernah makan puding? Pernah makan puding? Agar-agar? Mama masak awalnya dia cair. Kalau kita didiamkan lama-lama dia akan menjadi padat. Yang berikut, yang kedua adalah mencair. Siapa yang tahu mencair itu dari perubahan wujud zat dari apa menjadi apa? Ada tangan. Coba Gian. Dari zat padat sampai zat cair. Dari zat padat menjadi zat cair. Tepuk tangan untuk Gian. Iya. Mencair itu perubahan wujud zat dari zat padat menjadi zat cair. Siapa yang bisa kasih contoh? Oh, coba Jo, silakan. Mentega dipanaskan, dia akan mencair atau meleleh. Tepuk tangan untuk Jo dan Lilian. Yang berikut adalah mengembun. Mengembun itu perubahan wujud dari gas ke zat cair. Contohnya apa? Siapa yang bisa tahu? Ya, coba Amanda. Air patennya di daun. Yang berikut adalah menguap. Kalau yang kita menguap yang dalam pelajaran bukan menguap yang kita ngantuk ya. Bukan ya. Ini menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya sampai pernah lihat mama masak air panas. Ya, semuanya sudah melihat mama masak air panas. Kalau airnya mendidih, ada terjadi penguapan. Yang berikut adalah menyublin. Menyublin ini siapa yang tahu? Perubahan wujud apa? Coba yang lain. Mereka ini saya. Coba Keisha, silahkan. Dari zat padat menjadi gas. Siapa yang bisa kasih contoh? Menyublin itu contohnya apa? Yang bagaimana? Ya? Lian, silakan. Kapur barus. Oh, dia akan menghilang. Bukan menghilang ya. Dia menguap. Lama-lama kalau kita taruh kapur barus, kalau di tempat yang terbuka, lama-kelamaan kapur barus atau kantor itu dia akan habis. Bukan hilang dimakan tikus, bukan. Tapi dia karena dia ada penguapan, lama-lama dia akan habis. Mengkristal. Ini yang terakhir ya, mengkristal atau deposisi. Itu perubahan wujud zat dari apa? Lihat yang lain. Nina, silakan. Dari gas menjadi zat padat. Oh, dari gas menjadi zat padat. Contohnya apa, Nina? Nina tahu? Contoh mengkristal ini. Ya, pembuatan garam. Tepuk tangan untuk kelas 4. Iya. Jadi ada 6 perubahan wujud zat. Apa tadi? Mengembun, mencair, kristal, dan menguap. Tepuk tangan untuk kelas 4. Iya.
Semuanya perhatian. Ibu guru bagi kalian dalam kelompok, dalam masing-masing yang sudah ada di dalam tempat-tempat duduk, tidak usah pindah lagi. Dia ada di tempat duduknya masing-masing saja. Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Dan masing-masing kelompok, yang kelompok pertama ibu memberi nama kelompok gas. Lalu yang kelompok kedua, kelompok cair. Silakan Keisha, tolong taruh nama kelompok di situ. Kelompok yang ketiga, kelompok embun. Dan kelompok yang keempat adalah kelompok padat. Ya, jadi masing-masing ingat dengan dia punya nama kelompok. Kita akan melakukan percobaan. Jadi percobaan ini dilakukan di dalam masing-masing kelompok. Dan di dalam sebelum melakukan percobaan ada aturan yang harus kalian patuhi. Ya, yang pertama, masing-masing kelompok menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Dan yang kedua, lakukanlah kegiatan percobaan sesuai dengan instruksi yang ada pada LKPD. Ya. Lalu yang ketiga, semua anggota kelompok harus serius dalam melakukan percobaan. Dan yang keempat, dalam melakukan percobaan, semua anggota kelompok harus terlibat dan aktif. Yang kelima, hati-hati dalam penggunaan alat percobaan. Kenapa Ibu Guru bilang hati-hati? Alat percobaan itu kan nantinya kita memakai lilin, ada api, ya. Kalau tidak hati-hati nanti kita pasti bisa terbakar. Yang keenam, setelah melakukan percobaan, masing-masing kelompok mengisi lembar analisis percobaan 1 dan percobaan 2, ya. Ibu Guru bagi masing-masing kelompok dengan dia punya alat untuk melakukan percobaan. Semuanya perhatikan, Ibu Guru akan membagikan LKPD atau lembaran kerja peserta didik. Nantinya kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD, ya. Jadi lakukanlah percobaan ini sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD. Ya, nantinya setelah kalian melakukan percobaan, ya, simak baik-baik apa yang kalian lakukan, percobaan yang kalian lakukan, lalu amati, lalu kalian nanti menjawab pada lembar analisis pengamatan. Di sini kita melakukan 2 percobaan. Percobaan yang pertama yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair, dan percobaan yang kedua yaitu perubahan wujud cair ke gas, ya. Wujud zat cair ke gas dan gas ke cair. Dan ada 2 percobaan yang nanti kalian lakukan. Semua lihat LKPD-nya masing-masing, ya. Jangan lupa tulis nama kelompok, lalu masing-masing kelompok punya nama. Ada di situ, kalian tulis nama dari kelompok, nama-nama kalian masing-masing di dalam kertas LKPD itu. Bakar lilin.
Di perintahnya di situ taruh apa? Mari saya ibu guru yang bakar. Lihat di LKPD itu. Perintahnya suruh apa? Jadi kerja sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada LKPD. Ingat ya, ketika kalian bekerja, ibu guru akan berjalan untuk mengambil nilai siapa yang aktif ya selama kalian melakukan percobaan. Setelah lili diletakkan di atas lilin, apa yang terjadi ya? Tadi awalnya padat, lalu dia ketika taruh di atas lilin dia menjadi cair, dan setelah didiamkan beberapa saat dia menjadi padat kembali. Ya. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu perubahan wujud saat apa itu? Cair menjadi gas ya, dan gas menjadi cair. Ya, kita akan melakukan percobaan yang kedua. Nanti kalian lihat ya. Kalian lihat. Coba kalian angkat penutup gelas ini. Ya? Ada ya butiran-butiran air yang menempel pada penutup gelas. Iya. Sudah? Sekarang lilin dimatikan. Ya, silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Lalu tulis hasil diskusi kalian sesuai dengan pengamatan yang kalian lihat tadi dalam percobaan. Silakan untuk mengisi LKPD yang di kelompok masing-masing. Ingat ya, tulis nama kelompok dan nama anggota kelompok masing-masing kelompok ya. Silakan satu anggota kelompok atau ketua kelompok yang maju untuk presentasi ya. Dia presentasi hasil kerja, hasil diskusi dari kelompok masing-masing ya. Sudah tunjuk teman siapa yang mau presentasi? Saya persilahkan kelompok embun untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain, kelompok yang lain diam lalu perhatikan ya. Kelompok yang lain diam untuk lalu perhatikan. Silakan sayang. Terima kasih kepada ibu guru dan teman-teman sudah memberi saya kesempatan untuk maju ke depan. Nama kelompok Embun. Apa yang terjadi ketika coklat dikasih? Mengapa coklat dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan karena didiamkan? 3. Apa faktor yang menyebabkan suatu benda dapat mencair dan berubah menjadi padat? Benda hanya 5 kalor akan mencair dan benda yang tidak berbentuk 5 kalor akan menjadi padat. Cobaan kedua. 1. Apa yang terjadi ketika air terlalu dipanaskan? Air akan menguap dan berkurang. 2. Apa yang menyebabkan air dapat berubah wujud menjadi gas? Kalau kita menaruh air ke dalam sendok sayur,
dia akan menjadi gas atau butiran embun. 3. Menurut kalian, api lilin tidak menyalakan. Apakah bisa muncul butiran embun di tutupan gelas? Tidak bisa. Apakah gara-gara kemungkinan ada tanggapan? Ya. Ada ibu nih. Oh, kelompok embun silakan. Ada tanggapan. Dengan untuk kelompok gas, ada tanggapan dari kelompok embun. Silakan. Pada percobaan kedua, kelompok gas menjawab soal nomor 2 tidak tepat. Apanya yang belum tepat, Lilian? Harusnya yang menyebabkan air dapat diubah menjadi gas karena ada penampak. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan dia punya hasil kerja. Cuma siapa yang bisa jawab apa yang tadi kalian pelajari? Ya, tentang apa sayang? Perubahan wujud saat. Ada berapa perubahan wujud saat? Ada berapa sayang? Ada 6. Siapa yang bisa jawab? Yang lain. Saya mau yang lain. Ya, silakan Rana. Saya beri kesempatan untuk Rana karena dari tadi guru baru mendengar Rana bersuara. Silakan sayang. Apa yang pertama? Yang pertama mencair. Mencair, Kedua membeku. membeku, Yang ketiga menguap. menguap, Yang keempat mengembun. mengembun, Kelima menyublim. menyublim, Keenam mengkristal. mengkristal. Tepuk tangan untuk Rana. Jadi ada 6 perubahan wujud saat yang kita pelajari hari ini. Ya. Sekarang Ibu Guru akan membagikan lembaran evaluasi. Lembaran evaluasi ini kalian jawab sendiri-sendiri secara individu ya, masing-masing. Ini bukan kerja kelompok lagi, ya, bukan berdiskusi lagi. Jadi Ibu Guru bagi lalu kerja. Ibu Guru kasih waktu 5 menit untuk kerja evaluasi ini. Jangan lupa tulis nama, ya. Ibu Guru bagi kertas evaluasi, Ibu Guru ambil ke LKBD ya. Jangan lupa tulis nama. Mari saya. Terima kasih. Ya, ada yang sudah selesai diam di tempat. Ada teman-teman yang lain yang belum selesai ya. Sudah? One clap. Ya, semuanya perhatian. Dari apa yang sudah kalian pelajari di hari ini tentang perubahan wujud benda. Jadi ada 6 perubahan wujud benda, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Jadi perubahan wujud benda itu wujud dia dapat terjadi karena apa? Karena menerima dan melepaskan kalor. Siapa tahu kalor itu apa? Apa sayang? Kalor itu apa? Oh iya, tepuk tangan untuk Lilian. Kalor itu panas. Ya, jadi guru harap ketika setelah kembali ke rumah, apa yang sudah kalian pelajari di hari ini bisa kalian ulang lagi di rumah. Sebelum Ibu Guru mau mengakhiri pelajaran di hari ini, ada yang belum mengerti tentang materi yang Ibu Guru sampaikan? Ada yang belum mengerti? Semuanya sudah mengerti? Dan semuanya sudah mengerti. Tepuk tangan untuk kelas 4. Ke depan kita tidak lagi pada materi perubahan wujud saat, kita sudah beralih ke materi yang lain,
proses pembelajaran di hari ini. Seperti biasa kita akan berdoa dan Ibu Guru minta kesediaan satu orang anak untuk berdoa. Siapa yang mau berdoa? Silahkan sayang. Semuanya dengan sikap berdoa ya. Sikap berdoa bagaimana Pak? Coba semuanya sikap berdoa yang bagaimana Ibu Guru mau lihat. Sikap berdoa yang bagaimana? Ya. Silahkan sayang. Mas, sekarang kami anak-anakmu sudah selesai belajar. Sekarang kami pulang mengerjakan sekolah sampai di rumah kami masing-masing dan selamat. Haleluya. Amin. Terima kasih Eva. Ya, kita sudah boleh selesai dengan proses belajar mengajar di hari ini. Tetap semangat, tetap terus belajar supaya bisa menjadi anak yang pintar. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang anak-anak.